dalam. Terus kedua Hmm. Ibu, nanti mohon Iya. maaf karena saya lagi panas dalam juga. Terus ini di kampung sinyal mungkin lagi macet-macet ya Bu. Mm-mm. Iya Bu, Bu Sri Morina Halo Ibu. sebisanya saja, iya. Sebisanya Sinyal saja juga Bu, lagi. nggak apa-apa. Oke, Sinyal ya Bu, nggak dengar suaranya Bu. Bapak Ibu yang lain, apakah mendengar suara Eh, saya? gimana Bu? Saya mendengar Ibu. Kedengaran Ibu. Dengar, Ibu dengar, dosen. Halo Ibu. dengar Bu. Kedengaran Ibu. Ya. Sinyal Bu, makanya tadi saya kata mohon maaf jika nanti bacanya karena lagi panas dalam sariawan. Terus sinyal ini Bu. Iya, boleh Halo Bu Ibu. Sri Morina. Ya, silahkan. Ya Bu, maaf ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa yang dihapus, Dek? Ini apa dihapus? Bentar ya, Bu. Ini apa yang dihapus ini? Ini nggak pakai. Terus yang mana dibuang? Silangnya mana silangnya? Nggak mau kan? Baca nggak perlu loh, Nak. Bentar, Bu. Ini sepertinya ada apa? Gimana bukanya? Ini iklan loh, Nak. Gimana buangnya, Nak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf sebelumnya buat Ibu dosen dan Bapak Ibu guru yang lainnya, teman-teman yang lainnya. Di sini saya akan menyampaikan dari kelompok 8 mengenai inklusif. Apa itu inklusif? Inklusif adalah apa itu pendidikan inklusif? Pendidikan inklusif adalah pendekatan pendidikan yang mengakomodasi semua peserta didik tanpa didiskriminasi, menghargai perbedaan kemampuan, latar belakang, dan kebutuhan. Selanjutnya juga pendidikan inklusif adalah menjamin hak belajar yang setara bagi semua anak. Cara memahami anak berkebutuhan khusus atau ABK, salah satunya adalah dengan anak dengan kebutuhan khusus fisik, intelektual, emosional, ataupun perilaku. Contohnya, anak yang disabilitas fisik, tanugrahita, ADHD, autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan, bukan keterbelakangan mental. Apa itu tantrum? Tantrum adalah ledakan emosi yang tidak terkendali pada anak, sering ditandai dengan menangis, berteriak, atau perilaku agresif. Penyebabnya adalah frustasi. Salah satu penyebab tantrum adalah frustasi, kesulitan berkomunikasi, kelelahan, ataupun perubahan rutinitas. Cara mengatasi tantrum antara lain, tetap tenang, jangan terpancing emosi, pastikan keamanan anak dan lingkungan, gunakan komunikasi sederhana dan jelas, alihkan pelatihan anak secara positif, berikan waktu anak untuk menenangkan diri, evaluasi memicu tantrum setelah situasi dan kondisi. Strategi mencegah tantrum. Buat rutinitas yang konsisten. Kenali dan hindari pemicu tantrum. Latih anak mengekspresikan emosi dengan tepat. Berikan penguatan positif untuk perilaku yang baik. Karakteristik guru inklusif bisa kita dengan cara penuh dengan kesabaran, empati terhadap kebutuhan ABK, memiliki pengetahuan tentang berbagai jenis ABK, fleksibel dan metode pengajaran, mampu bekerja sama dengan orang tua dan tenaga ahli. Strategis pembelajaran inklusif.
pembelajaran berdiferensiasi sesuai kemampuan siswa, menggunakan media visual dan multisensori, pendekatan individual dan kelompok kecil, evaluasi yang adaptif dan keberkelanjutan. Kesimpulan dari pembelajaran inklusif itu sendiri adalah pendidikan inklusif menjamin hak belajar semua anak. ABK memiliki potensi yang dapat berkembang dengan dukungan tepat. Penanganan dan pencegahan tantrum memerlukan strategi konsisten. Guru inklusif berperan kunci dalam keberhasilan pendidikan ABK. Demikian materi kami yang kami sampaikan dari kelompok 8. Kurang dan lebih mohon maaf Ibu, bisa diberi masukan dan saran. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri Morina, Ibu tinggalnya di mana? Di Sahabat Ibu, Kabupaten Langkat. Baru pulang kampung Ibu. Ini kampungnya di mana? Di Sahabat nih, barunya Langkat Ibu. Oh, Ibu kampungnya di Stabat. Ibu kalau ngajarnya di mana? Di Batam. Oh, di Nah, kan Batam. liburan Ibu. Oke. Ibu boleh cerita sedikit, Ibu di Batam ngajarnya di sekolah apa? Sekolah SD kelas 2 Ibu. SD negeri apa? SD swasta, Bu? SD swasta Ibu. SD swasta. Kemudian di sekolah Ibu kondisinya bagaimana untuk pembelajaran? Insya Allah yang seperti saya sampaikan kemarin, saya sudah ada sharing-sharing sama teman-teman yang lain mengenai anak saya si Azam kemarin Ibu. Oh iya. Iya, itu Ibu. Kalau yang insya Allah selama ini yang saya tangani baru satu itu yang autis. Cuma itu pun baru satu anak karena memang bisa dibilang jarang ada yang berkebutuhan khusus di sekolah kami, Bu. Baru kedapatan terakhir inilah yang namanya Azam itu. Tantrum orangnya, Ibu. Suka nokok-nokoki kepala gitu. Oh iya, kemarin Ibu yang cerita pakai sentuhan ya, Bu ya? Untuk terapi anak autisnya ya? Iya, Bu. yang dari yang saya tangani yang masa tahun 2007 lebih kurang apa 2006 itu ya Bu kejadiannya. Itu perdana saya pegang anak autis, ya namanya saya bukan dari pendidikan gitu kan Bu, saya kan dari perbankan ya. Jadi masih adaptasi, tapi dengan alhamdulillah dengan sedikit belajar. Hari pertama ini cerita waktu autis ya Ibu ya. Ibu maaf jika saya nggak lihat kamera karena saya nggak tahan ya Bu. Iya Bu, nggak apa-apa. Ibu, mata saya tidak tahan. Jadi anak ini perdana saya pegang itu sebenarnya saya ngajarnya tahun 2002 itu kan belum ada anak yang berkebutuhan khusus, masih normal-normal aja ya Ibu. Nah di 2006 apa 2007 itu anak itu masuklah, saya bingung ini anak gimana sih, saya belum paham ini anak jiwanya bagaimana, susah dikendalikan dalam arti kata dia tidak tantrum, tapi dia itu asik dengan diri dia sendiri seperti pensilnya, krayonnya, bukunya, habis di itunya kita ngomong dia tidak respon gitu. Nah saya pergilah waktu itu ke Nagoya, ada satu namanya sekolah swasta edukasif gitu kan Bu, dia khusus menangani ada anak seperti itulah lebih kurang. Ada teman di situ saya cerita, saya berapa tahun ngajar baru ini dapat anak begini gitu. Rupanya diarahkanlah saya sentuh bahu belakang tuh anak autis, terus tegur dia melalui telinganya, kemudian tatap wajahnya, tepuk belakangnya jika hendak menatap. Nah, cara mengatasi anak autis seperti itu katanya dari teman itu kan Bu. Terus saya cobalah Bu. Alhamdulillah namanya Rian waktu itu Bu. Saya tepuk belakangnya, dia kaget, saya bisikkan Rian dengar Ibu gitu kan.
Nah, baru dia respon, dia lihat tapi tidak menjawab. Dia respon melihat gitu. Dengar ibu, baru dia dianggukkannya gitu Bu. 2 kali saya bilang, yang pertama dengar ibu itu dia tidak ada apa-apa, tapi setelah saya lihat ibu dengar nggak suara ibu, baru dia ngangguk pakai kepala ibu gitu. Nah dari situ baru saya paham bahwa ini anak ini perlu penanganan lah gitu. Saya ke orang tuanya, ngomong ke orang tuanya karena orang tuanya juga sibuk kan ibu, keluar masuk Singapura. Jadi saya serahkan ke saya bilang ini bukan keahlian saya Ibu, mohon maaf, ada guru sebenarnya yang bisa menanganinya, masukkan aja ke sekolah edukasi, apalah kemarin itu Bu namanya gitu kan Bu. Di sana ada teman, saya arahkan, tapi Bu itu minta tolong untuk 1 semester gitu Bu, kemarin tuh 1 semester ini aja dulu Bu, saya lagi sibuk katanya. Nah, saya belajarlah menangani anak yang satu inilah gitu kan Bu. Kan rupanya yang namanya autis ini kan ada memang dia bisa sekalian, ada juga tidak. Karena ada anak kami pindahan juga dulu namanya Alvaro, dia autis tapi dia kemampuannya alhamdulillah Bu, memang daya tangkap dia dalam tahfiz bisa Bu. Berarti kan beda-beda autis ini ya Bu ya. Nah, saya tangani kan Sirian ini. Dengan lambat laun akhirnya dia paham huruf abjad Ibu. Yang tadinya dia tidak mau peduli, tapi memang kita harus menatap dia gitu. Kalau dia agak blank dikit, disentuh lagi bahu belakangnya gitu Bu. Nah sekarang yang saya belum dapat ini si Ajam tadi ini Bu, karena kan memang bukan saya yang nangani. Cuma saya memantau karena saya bagian ekskul, saya datangi. Dia masa bodoh gitu loh Bu, kalau ditegur emosi gitu. Enggak ditegur suka-suka gitu, nanti sedikit aja mengatakan berisik gitu Ibu. Nah ini yang saya dapatkan di sekolah saya, tapi namun yang lain insya Allah masih aman Ibu, belum ada kejadian-kejadian apa kecuali yang ini yang saya hadapi gitu Bu. Berarti di sekolah Bu Simorina itu kebanyakan siswanya kategori kepada autis ya? Gimana Ibu? Siswa ABK-nya yang di sekolah Ibu mayoritas autis ya? Tidak Ibu, itu cuma 1 orang aja kedapatan gitu maksud saya Bu. Saya menghadapi baru 1 itu gitu. Baru semenjak saya mengajar itu baru yang saya tahu itu autis, ya itu anak yang namanya Rian itu Ibu. Oh si Rian. Kalau Alvaro tadi yang Ibu sampaikan, yang awal-awal dulu? Anak pindahan. Itu anak pindahan, tapi nggak di tangan saya. Ada guru lain, dia pindahan kelas 4 SD kali ya gitu. Tapi daya tangkap dia dalam matematika dengan hafalan tahfiznya, alhamdulillah. Tapi tidak bisa bersosialisasi tadi. Dia pun harus ditegur juga harus gitu, suka ngoceh sendiri gitu. Tapi punya kemampuannya di tahfiz Ibu, alhamdulillah tuntas. Makanya waktu dia mau tamat itu sempat juga kan karena saya pernah megang, saya jumpa orang tuanya, sempat saya bilang Ibu ini mending Alvaro masukkan ke tahfiz aja Ibu, karena bakat dia di tahfiz. Alhamdulillah masukkan ibunya ke tahfiz tamat SD dari kami Bu, dan alhamdulillah udah tuntas semuanya Ibu dia Bu. Kalau Alvaro tadi, cuma Sirian tadi ini tuh tadi tingkatnya awalnya memang tidak mengerti huruf abjad tadi kan Ibu. Jadi dia hampir 3 bulan tuh baru paham tuh huruf abjad Ibu. ABC itu, tapi 3 bulan itu saya udah rasanya memang, padahal cuma dia 1 sendiri loh Ibu, dari 30 anak, waktu itu 30 anak kan Ibu, 1 dia sendiri aja tuh yang harus dihadapi. Akhirnya diantar orang tuanya lah ke rumah saya gitu Bu, sore diantar lepas asar, nanti jemput maghrib gitu. Kalau yang namanya Rian. Nah setelah semester 1 pembagian rapor dia dipindahkan Ibu, karena memang belum saya merasa gitu kan Ibu, dan ibunya juga ngerasa juga lebih baik memang disekolahkan yang betul-betul ke guru yang mempunyai potensi bidangnya gitu Bu. Akhirnya dipindahkan, mungkin sekarang udah balik ke Singapura mereka Ibu. Ibu, sekolah Ibu namanya sekolah apa? Sekolah SD Islam Nurul Haq Ibu. Kalau kurikulum pendidikan inklusifnya seperti apa Bu, kebijakan yang diterapkan di sekolah Ibu Sri? Seperti yang ini aja Bu, yang mengikuti kurikulum yang dari pemerintah Ibu. Jadi ya seperti yang saya kata tadi kan Ibu, saya kan baru
istilahnya saya belum itu kali dalam mengajar itu kan waktu itu kan Ibu. Jadi saya cuma bertanya ke teman gitu aja Ibu. Berarti Bu Sri Morina, berarti sekolah Ibu bisa terkategori sekolah yang mainstream ya? Bukan belum menerapkan sepenuhnya Gimana? pendidikan inklusif ya Bu? Nah, Kurikulum di sekolah belum apa Ibu, Ibu, putus-putus Ibu. Bu Sri, Iya Ibu, putus-putus. Kurikulum di sekolah saya terus. iya, Kurikulum Merdeka sekarang lah. Sekarang kurikulum Merdeka. iya. Menurut saya, kita kan kajiannya Gimana sekarang Ibu? adalah pendidikan inklusif, begitu. Dalam kategori pendidikan inklusif, itu kan kemarin kita ada membahas, ada penerapan inklusif, eksklusif, ada juga kategori mainstream, begitu kan. Nah, kalau kemarin tuh yang mainstream itu kan berarti sekolah menerima siswa berkebutuhan khusus. Namun, sekolah tidak memfasilitasi ataupun menyesuaikan baik Putus-putus lagi. kebijakan Sinyal. sekolah maupun kebijakan yang diterapkan khusus untuk siswa. Kalau dalam pendidikan inklusif adalah materi pembelajaran kita semuanya disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, berarti kalau dia siswanya menyesuaikan dengan kondisi sekolah, tapi siswa ABK tetap diterima, namun tidak menerapkan indikator aksesibilitasnya, berarti kan di sini sekolahnya kategorinya masih mainstream, belum sepenuhnya menerapkan pendidikan inklusif. Ya, Kalau iya, yang menerapkan pendidikan eksklusif, maka maknanya adalah di sekolah itu bersifat homogen, yaitu untuk siswa ABK, khusus ABK. Dulu kan kita atau sampai sekarang masih tetap ada ya, sekolah luar biasa ya Bapak Ibu atau iya. SLB. SLB. Itu kategorinya. Jadi ada inklusif, ada eksklusif. Kalau eksklusif tadi itulah dihomogenkan. Satu jenis saja. Kalau dia misalkan sekolah luar biasa, kalau tunanetra berkumpul dengan tunanetra. Kalau misalkan nanti tunarungu berkumpul satu kelas itu dengan tunarungu. Tapi kalau penerapan pendidikan inklusif itu kan berkolaborasi antara siswa reguler atau siswa tipikal dengan siswa berkebutuhan khusus atau ABK, seperti itu. Jadi dengan kata lain kan penerapan pendidikan inklusif ini untuk mengacu pada bagaimana adanya satu mewujudkan nilai empati yang tinggi dari lingkungan. Nah, lingkungan itu kan bisa lingkungan sosial, sekolah, masyarakat, begitu orang tua. Sebagaimana kita sudah mendapat kesepemahaman bersama, sudah kita diskusikan di pertemuan sebelumnya juga, bahwa ketercapaian dan keberhasilan dalam proses pembelajaran yang menerapkan pendidikan inklusif tidak bisa hanya satu aspek saja yang dituntut atau satu pihak saja, seperti misalkan sekolah saja. Nah, tapi itu harus kolaborasi lingkungan sekolah, guru pengajar, kemudian juga para orang-orang yang mendukung di sekolah seperti tenaga kependidikan, orang-orang yang juga memberi kontribusi pada lingkungan sekolah misalkan, ataupun penjaga sekolah, bagaimana saling berkolaborasi. Nah, itu juga kita juga memiliki kesepemahaman bahwa perlunya sebuah diskusi dengan orang tua sehingga adanya sinkronisasi bagaimana seorang guru memperlakukan siswa berkebutuhan khusus di sekolah dan lingkungan sekolah, teman-temannya, lingkungannya semua kita upayakan untuk memaksimalkan kondisinya agar memiliki empati dan toleransi yang tinggi, yang mendukung sehingga siswa berkebutuhan khusus ini tidak merasa terasingkan atau terdiskriminasikan.
Jadi penerapan pendidikan inklusif dari segi untuk siswa reguler ataupun tipikal, bagaimana mengasah empati, memahami keberagaman, bertoleransi. Nah, sebaliknya untuk siswa yang berkebutuhan khusus, kenapa pada dasarnya tidak boleh ataupun bukan tidak boleh secara ekstrim, tetapi diperbolehkan, tapi regulasi yang disampaikan oleh pemerintah bahwa penerapan untuk pendidikan inklusif ini sangat didukung sekali agar kiranya siswa yang berkebutuhan khusus ini tentunya bisa terlatih secara mandiri menjadi dirinya sendiri, ya, menjadi seorang siswa yang tidak ketergantungan lagi. Jadi bagaimana siswa yang berkebutuhan khusus ini ketika berkolaborasi untuk penerapan pendidikan inklusif dapat memahami realita kehidupan, berinteraksi dengan masyarakat sosial. Artinya bahwa kita ini merefleksi ya Bapak Ibu dan flashback sedikit. Nah, karena kita kan sudah banyak berdiskusi supaya ini kembali lagi untuk mengingat kembali garis besarnya. Jadi bahwa pada pendidikan inklusif itu tentunya tidak terlepas dari bagaimana siswa yang berkebutuhan khusus itu bisa betul-betul berinteraksi dengan masyarakat luas begitu. Tidak terdiskriminasi, tidak ketergantungan hanya pada orang-orang terdekatnya saja, akan membangun sebuah kemandirian, akan juga menyesuaikan diri bahwa kehidupan nyata itu seperti apa, orang-orang di luar sana seperti apa. Jadi dengan siswa-siswa yang tentunya siswa-siswa yang tipikal ataupun yang reguler, sehingga mereka akan berlatih. Yang outputnya nanti ke depannya tentu kita semua perlu untuk mensukseskan penerapan pendidikan inklusif ini untuk menjadikan siswa-siswa berkebutuhan khusus itu bisa mengoptimalkan diri untuk mengembangkan potensinya. Maka disitulah kita perlu bergandeng tangan Bapak Ibu supaya program pemerintah ini berjalan dengan lancar Bapak Ibu. Kita berada di sini, sebagaimana saya sampaikan, tidak ada yang kebetulan. Semuanya pasti sudah sesuai dengan rencana Allah Ta'ala. Artinya, kenapa kelompoknya kita yang ketemu di sini, kenapa dosennya juga saya, kenapa ketemu teman-temannya seperti Pak Jauharsa, Bu Widya Stuti, Bu Reni, Bu Rulwati, Bu Morina, Pak Bambang Sabto, Pak Said Bujang, begitu ya, Bu Julaila, Bu Mahmuda, Pak Hendra, Bu Sri Ayuda, ini yang rajin-rajin ini. Bu Badaria, ini saya pun sangat hafal. Bu Kiyah ini juga rajin, tapi belum pernah kedengeran suaranya. Hari ini sudah pertemuan ke-11, saya belum pernah mendengar suara Bu Kiyah. Kalau Bu Mandalika, itu kalau Bu Mandalika saya sudah mendengar ada beberapa kali merespon. Jadi mungkin nanti ini boleh ditunggu responnya Bu Kiyah, Bu Syarifah, itu saya juga belum pernah. Bu Siti Alfia pernah di awal-awal itu merespon ya. Bu Hasnuriati, ya nanti boleh merespon ya Bu, biar lebih aktif. Karena hari ini sudah pertemuan ke-11. Bapak Ibu itu kan sudah ada saya share semalam itu link YouTube. Kira-kira Bapak Ibu sudah nonton apa belum? Sempat apa enggak? Baru nonton sebagian, Bu. Sudah, Ibu. Iya, baru nonton sebagian, Bu Sri Ayu. Ya, karena banyak tugas malam, Bu. Masuk 4 mata kuliah. Begitu banyak tugas. Mohon maaf ya, Bu. Iya, nggak apa-apa, Bu Sri Ayuda. Ini kan kalau semalam di kelas PAUD itu saya diskusi sejenak, kemudian menonton video bersama, begitu kan, sembari para mahasiswanya, Bapak Ibu gurunya itu ada yang sarapan, ada yang lagi masak, begitu. Nah, jadi kalau hari ini saya setel dulu. Boleh tuh Bu, kita komentari bersama Bu. Iya, boleh. Tapi kita tanya dulu Bu Sri Ayuda. Apakah Bapak Ibu guru yang lainnya udah nonton? Nanti Bu Sri Ayuda yang nonton, yang lain belum.
Boleh Bu, Ya, boleh Alhamdulillah Kayaknya, saya sudah Ibu. kayaknya kan nggak apa-apa lah Bu, lebih pemahaman gitu loh Bu. Ya betul. Gimana maksudnya Bu Sri Ayuda? Ya maksudnya kan kita sama-sama bisa bertanya kalau yang nggak paham gitu loh Bu. Karena kan inklusi ini memang masih apa sama kami ya Bu, masih hal yang belum paham betul. Betul, betul Ibu. Jauh dari paham Betul. lah. Untuk Tuh kan? inklusif. Bu. Setuju mereka Bu. Iya. Biar ada pencerahan lebih luas lagi kami Lebih pemahaman luas lagi kan, jadi kita nggak sanksi Ah, mengajarkan nanti. paling nggak menghadapi anak-anak yang sudah ini langsung, oh anak ini seperti ini gitu Bu, tidak Ya kaget benar lagi. Bu. Ya sejak ada kuliah inilah kami jadinya bertambah wawasan. Makasih Jadi banyak ya ini Bu. mau diputarkan dulu atau gimana Bu Sri Ayuda dan Bapak Ibu yang lain? Boleh nih Ya kok kita kayaknya lemes share sekali. nonton bareng aja Bu. Putarkan aja dulu nggak apa-apa Bu, biar nonton Iya. bareng. Ya, Betul. itu yang pada naik kereta itu mau kemana? Mau liburan tuh Bu. Itu pasti Saya mau sambil liburan Bu. jaga cucu ini Bu. Oh iya, Bu Sri Ayuda itulah tadi suaranya ya. Apa tadi bapaknya menengnong-nengnong tadi ya saya dengerin. Neng-nong. Mm-mm. Apa tadi ya itu saya nggak lupa, tapi tadi itu kan pokoknya mempok-pok gitu kan, pokok sayang. Lagi ngomong Bu ya, lagi ngomong. Saya lupa matikan karena tadi memang udah on. Bu Oke, saya Julaila itu kalau masih di kendaraan, Bu Julaila jangan nengok layar, bahaya nanti di jambret. Itu Ibu Ramla Bu. Ramla, Bu. Bu Julaila kan pakai helm juga Bu Julaila. Iya, kami keluar dari sana barusan. Tapi mau absen belum buka, baru buka pas sekali absen udah tutup, Bu. Nggak bisa. Saya juga lupa nggak absen. Ya betul Allah, ya, udah maaf. tutup ya absennya. Ya Allah, kami lupa semua ke absen Bu. Terlewat juga Bu absen Bu. Ya udah nggak Allah, apa-apa. Udah Bapak Ibu nggak usah panik, jangan Ada screenshot ya dibingungkan. Bu. Iya, ada screenshot, udah. Soalnya nggak biasa jam 8, jadi kami lupa buka Bu. Lupa loh. Iya, makanya kan tadi udah saya doakan Bapak Ibu yang berlapang hati mau dan bersedia kelas di jam 8. Makanya saya sampaikan, saya doakan banyak-banyak kebaikannya dan keberkahannya. Supaya dikasih ridho sama Kita baik Allah. Karena banget. mama-mama kan repot. Iya, jam rempong itu jam 8. Iya. Masih jadi pembokat. Iya, Masya Masih Allah. Pembokat masih ngopi abu kita, Bu. surga itu, Bu. Pembokat plastik kita Bu. Iya, Pak Joharsa, kalau memang urgent ke PT-nya nggak apa-apa Pak Joharsa. Bapak boleh sambil. Kenapa Bu? Untuk saya? Kan Bapak itu lagi di PT, tadi Bapak bilang berkunjung ke PT. Ya kan Pak? Bagian Bapak masih di PT kan? Oh iya Bu. Ya, Bu. Pak, kalau memang urgent, Bapak turun aja dari mobil, nggak apa-apa. Oh enggak Bu, ini di Laksanakan. parkiran. Di parkiran. Iya, maksud saya kalau memang urgent kan aja Pak, gitu loh. Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa Bu. Oh, nggak apa-apa. Ada orangnya Bu. Oke. Baik, kalau gitu kita coba nonton bareng sekejap ya, karena yang lain pada sibuk, supaya bisa ditanggapi sepintas. Ya, terkait dengan kenapa anak berkebutuhan khusus itu perlu pendidikan inklusif gitu. Kenapa kok nggak dieksklusifkan aja, walaupun kita sudah diskusi juga secara general, tapi ini mungkin boleh di-sharing dan disimak terlebih dahulu untuk videonya, agar mana tahu bisa menambah inspirasi kita, pengetahuan, dan juga pemahaman. Ramla dan Bu Julaila itu nggak apa-apa off kamera aja, nanti bahaya. Ya, dengerin aja suaranya kalau ada headset, pakai headset. Baik, ya. Ibu. Ya. Ya, sebentar saya share screen ya Bapak Ibu.
Kalau pendidikan tuh kegiatan yang bertujuan ya gitu, jadi selalu ada tujuannya, ada maksudnya, proses transfer pengetahuan gitu, dan juga pembinaan atau pengembangan karakter, terus kompetensi dan juga keterampilan. Sebenarnya pendidikan inklusi itu kan sebenarnya udah berjalan jauh ya, tapi mungkin untuk saat ini masih banyak sekali yang harus kita benahi sama-sama gitu. Karena mengemban sekolah inklusi dengan kata inklusi sendiri itu sebenarnya berat gitu kan. Karena bukan hanya fokusnya pada guru pendidikan khususnya aja dan anak berkebutuhan khususnya saja, namun fasilitasnya, kemudian environment-nya atau lingkungannya pun juga harus mendukung. Guru-guru yang reguler, teman-temannya, semuanya harus merangkul. Seperti kita ketahui, jumlah anak dengan kebutuhan khusus, juga individu dengan kebutuhan itu sangat banyak sekali, tapi belum terakomodasi kebutuhannya. Jadi kalau kami sangat percaya sekali bahwa setiap anak itu unik ya, dalam arti punya keunggulannya sendiri gitu, punya kebutuhannya yang tentu saja perlu diakomodir dengan pendekatan yang berbeda pula. Nah, dengan kondisi atau situasi yang seperti itu, kami punya layanan yang dinamakan pendidikan inklusi yang mengakomodir kebutuhan anak-anak, baik itu anak dengan kebutuhan khusus maupun anak tipikal yang mungkin butuh dukungan nih untuk performance akademiknya dan juga perkembangan dia secara umum, baik itu dari kompetensi yang non-akademis maupun yang akademisnya gitu. Lomba tilawah, saya dengar. Tilawah, orang ayat Quran itu dalam bahasa Arabnya artinya membaca. Oke, last question ya. Salam Al-Quran. Alif. 30. Jadi kalau di sekolah luar biasa itu lingkungannya sama semuanya ya, maksudnya setiap anak itu punya, biasanya kan kita suka dengar sekolah luar biasa A, sekolah luar biasa B gitu. Nah di sekolah itu semua siswanya tuh punya kebutuhan yang sama gitu. Jadi kalau A tuh netra kalau nggak salah ya gitu, kalau SLBB tuh tunarungu gitu, kalau SLBC tuh grahita. Nah sementara sekolah inklusi itu adalah sekolah yang mengakomodir kebutuhan semua siswanya gitu. Jadi isinya tuh beragam, dari anak yang tipikal yang mungkin di masyarakat disebutnya anak normal gitu ya, yang yang tidak butuh penyesuaian kurikulum atau akomodasi moda belajar, tapi juga di sekolah inklusi kita terima anak-anak yang punya kebutuhan baik itu fisik gitu maupun yang punya kebutuhan tadi penyesuaian karena diagnosa tertentu gitu, apakah itu ASD gitu ya, autistik, atau anak yang memang secara sosial emosi butuh dukungan seperti itu. Sama nggak sih? Are they actually the same thing or not? Amylum and starch, are they the same thing? Pernah dengar kan? Have you ever heard of it? Jadi memang sangat beragam ya gitu, mulai dari yang sudah terdiagnosa misalnya ada gangguan sensori gitu kan, lalu ada juga yang disabilitas, jadi ada yang tuli juga gitu ya. Kebanyakan sih memang anak dengan autisme gitu, jadi ada yang ASD, ada yang gangguan konsentrasi juga, ada yang disleksia. Halo, perkenalkan, aku Debbie Ashari. Aku merupakan guru dari pendidikan inklusi Cika. Untuk aktivitas hari-hari, tentunya aku membersamai anak-anak dalam proses belajar. Karena aku sendiri adalah dari pendidikan inklusi, tentunya lebih berfokus pada kemandirian anak. Jadi aku membantu anak-anak dalam self-help, bina diri, seperti itu. Kenapa memilih untuk menjadi tenaga pendidik anak berkebutuhan khusus? Karena menurut aku pun juga banyak belajar
dari anak-anak berkebutuhan khusus yang beragam. Untuk murid-muridku sendiri memang kebanyakan anak-anak dengan diagnosanya autistik. Nah, untuk pendekatannya sendiri itu biasanya kami kasih visualisasi. Visualisasi, kemudian di sini ada kalimat sederhana. Nah, itu membantu anak-anak untuk memahami maknanya, kurang lebih seperti itu. Memeluk agama Islam, jadi dia tuh memikirkan tentang bohong nggak ya dia? Enggak. Tentang bohong tuh kira-kira. Sayangnya sama kita dia sampai-sampai mendoakan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Challenge-nya ketika pada suatu hari gitu ya, anak-anaknya tidak mau mengikuti pembelajaran dengan baik atau tantrum dan lain sebagainya. Sebenarnya itu sudah biasa, namun tetap kita tentunya harus semangat dengan mendampingi anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti itu. Yang pasti untuk anak guru-guru yang memang mengampu atau memegang anak dengan kebutuhan khusus pasti harus punya tadi ya pemahaman yang khusus, pemahaman yang lebih gitu mungkin mengenai tadi profil anak gitu. Anak ini kebutuhannya apa, cara penanganannya seperti apa, maka dia jadi bisa punya strategi yang mau digunakan pada saat belajar tuh seperti apa. Walaupun pada kenyataannya apa yang direncanakan tuh bisa berbeda gitu ya, karena misalnya hari ini udah direncana ini dia mau jelasinnya pakai gambar gitu ya, karena kan anaknya mungkin kesulitan untuk menerima instruksi verbal, tapi ternyata hari itu anaknya mungkin kondisi emosinya sedang tidak baik, maka dia harus bisa menyesuaikan nih sama kondisi anak. Nggak kita jawab kayak gitu Kak? Tanggal 20 kemarin masuknya tuh harusnya paling lambat, jadi karena etik tidak masuk kan. Jadi tunggu dulu, dia jam 10 ini, tadi kan aku bilang, Bang Pian bisa nggak ambil Zoom bro? Aku bilang, Bang Pian bisa nggak langsung ngomong sama atasan, aku bilang Resti nggak tadi ini. Oke baik, anak-anak murid saya kalau nggak ada saat ini saya juga nggak sedang tahu ada di mau tahap buat apa, kata dia gitu sebenarnya, kan. walaupun Dia kadang bingung, saya kan cuma tidak kolak. selalu setiap hari itu Tolong ya Bang, saya takutnya nanti viral, soalnya wali murid kami udah banyak yang mengajar, japri, mereka dapat tetap bersemangat untuk membersamai mereka. nanti di unmute. nama baik SPPG. Untuk anak-anak yang direkomendasikan ke kelas reguler gitu ya, dalam arti kelas yang memang kelompoknya besar gitu secara jumlah, itu adalah siswa yang dianggap sudah mampu, sudah mandiri mengikuti prinsip kelas reguler gitu. Jadi udah bisa terima instruksi secara klasikal karena sudah tidak ada pendampingan lagi pada saat di kelas tersebut gitu. Tapi memang gitu ya, karena kita sekolah inklusi gitu, itu memang cukup berat ya gitu, konsep sekolah inklusi berarti kan semuanya harus siap, nggak cuma fasilitas tapi juga orang-orang yang ada di dalamnya, baik itu guru maupun murid. Yang membedakan sekolah mainstream atau sekolah reguler dengan sekolah inklusi adalah approach-nya dan programnya. Kalau di sekolah inklusi, kami memberikan pembelajaran buat anak itu program yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhannya. Bisa nggak goyang kepalanya? Tas kita, high five. Nah, jadi prasekolah itu kita punya program early intervention di mana isinya itu memang menyiapkan anak-anak untuk bisa siap ke sekolah formal gitu ya. Jadi mulai dari perkembangan motoriknya, bahasa dan sosialnya gitu. Itu dimatangkan dulu gitu ya supaya dia siap, karena dengan kondisi sekarang apalagi kemarin 2 tahun pandemi gitu ya, banyak hal-hal yang mungkin sebelumnya itu secara alamiah bisa terstimulasi. Nah, sekarang jadi ada kendala nih, mereka nggak bisa sebebas dulu ketemu dengan teman sebaya, nggak bisa sebebas dulu mengeksplorasi lingkungan luar di rumahnya gitu ya.
Nah, itu yang jadi kendala nih di perkembangan anak-anak. Jadi mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA tuh kami memberikan layanan sesuai dengan tahapan usianya. Untuk bisa mengakomodir profil anak yang berbeda-beda, kami itu melakukan akomodasi moda belajar. Jadi kalau di kelas atau di sekolah secara umum itu mungkin satu kelas ada 20 anak gitu misalnya. Nah, anak-anak yang punya rentang konsentrasi pendek, punya kecenderungan misalnya dia mudah terdistraksi, itu akan sulit belajar di kelas dengan anggota kelompok yang besar. Nah, dengan akomodasi moda belajar di mana ada moda belajar yang individual, jadi satu guru satu anak, atau small group yang kelompok kecil, satu guru dengan 4 sampai dengan 6 anak, itu lebih kondusif untuk anak-anak yang rentang konsentrasinya pendek, dengan anak-anak yang mudah terdistraksi. Jadi lebih intensif secara jumlah anggota belajar, lalu juga instruksinya bisa lebih individual gitu ya, sehingga mereka tuh bisa berkembang sesuai dengan potensinya. Mungkin kan bukannya mereka nggak bisa mengikuti secara konten, tapi karena terlalu banyak suara, gerakan gitu ya, itu jadi mendistraksi mereka sehingga nggak bisa menyerap materi secara optimal. Nah, kalau kelasnya disesuaikan nih dengan kemampuan mereka, distraksinya minimal gitu ya, terus instruksinya bisa juga lebih individual, mereka jadi secara optimal bisa berkembang sesuai dengan kapasitas dia sebagai individu gitu. Let's turn the page. If you care, if you're a caring person, usually what do you do to other people, Misha? Aku membantu. Oh, you help someone? Ya. Because you care? Jadi care itu bahasa Indonesia apa? Jadi setiap anak punya programnya masing-masing, berbeda satu sama lain, seperti itu. Untuk siswa Kenzo sendiri, dia itu ada program yang small group atau kelas klasikal, jadi grup kecil isinya 3-4 anak. Di beberapa pembelajaran yang memang dia harus fokus, itu dia individual, seperti itu. Jadi ada small group dan individual. Tadi reading input. Kalau guru-guru anak berkebutuhan khusus, bahagianya lebih sederhana. Ketika anak-anak misalnya yang kita baru kenal, mereka itu nonverbal, belum mampu untuk berbicara secara verbal gitu ya. Kemudian lama-lama berkembang jadi mau mengeluarkan ekspresinya, mau bicara secara verbal, itu tuh udah adalah kebahagiaan sendiri gitu. Kemudian yang sebelumnya tidak fokus, hari ini rentang fokusnya naik gitu. Itu tuh merupakan sebuah kebahagiaan yang sederhana lah untuk kami sebagai pengajar anak berkebutuhan khusus. Dan juga yang tidak kalah penting adalah pola asuh di rumah gitu. Jadi ada proses interview juga dengan anak dan orang tua untuk melihat bagaimana pola asuh di rumah, bagaimana hubungan antara anak dan orang tua, karena itu sangat penting juga gitu kan. Kita maunya kerjasamanya panjang ya Pak ya gitu, mulai anak-anak masuk sampai dia lulus di jenjangnya atau bahkan lulus SMA. Nah itu kerjasama yang erat antara sekolah dan rumah itu harus sedemikian lancarnya supaya dampak terhadap perkembangan anaknya itu optimal. There must be a leak in the bedroom, said Nelly as she pushed two plumber bear straight away. He'll know what to do. And your toilet is very old-fashioned. Jadi pendidikan inklusi saat ini di Indonesia sudah mulai berkembang. Itu terlihat dari jumlah sekolah inklusi di Indonesia, meskipun mungkin jumlahnya hanya 10% jika dibandingkan dengan sekolah umum di Indonesia. Jadi perbandingannya sekitar 300 ribuan dibanding dengan 30 ribu. Rata-rata itu dikelola oleh sekolah swasta dan mungkin dari biayanya itu sedikit lebih mahal. Oh, sini. Oke.
kami sebagai orang tuanya Kenzo, saya dan dedinya Kenzo, itu sepakat untuk menyekolahkan Kenzo di sekolah internasional, tapi yang ada Indonesianya. Nah, jadi kami dengan harapan Kenzo bisa memiliki wawasan global, tapi tidak meninggalkan identitasnya sebagai anak Indonesia dengan tata keramanya, budayanya, dan identitasnya sebagai anak Indonesia. Jadi diagnostik dulu. Kenzo untuk pertama kalinya dites psikologi, kemudian mengikuti rangkaian tes penerimaan siswa baru di Cikal. Dari hasil evaluasi tim Cikal, itu mengatakan bahwa ada beberapa aspek psikologi Kenzo yang mesti dikembangkan. Perubahan Kenzo dari aspek bahasa, dari Inggris maupun bahasa Indonesia. Kemudian Kenzo juga sekarang jauh lebih fokus untuk belajar, berkomitmen untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya, dan bersemangat untuk ke sekolah. Memang ini jadi PR besar ya, PR bersama masyarakat Indonesia khususnya gitu ya, karena tadi keberadaan individu dengan kebutuhan khusus maupun disabilitas itu cukup banyak, tapi secara sistem ini memang butuh intervensi dan dukungan dari banyak pihak gitu, khususnya pemerintah. Saya paham sekali gitu ya bahwa menerima anak dengan kebutuhan khusus itu butuh kebesaran hati dan juga komitmen seumur hidup dan perjuangan yang luar biasa gitu ya. Tapi berdasarkan pengalaman saya, orang tua yang bisa menerima kondisi anaknya justru jadi bisa melihat cara mengoptimalkan potensi yang ada pada anaknya tersebut. Jadi memang tidak mudah gitu ya, memang berat, tapi menemukan support system yang tepat gitu, itu mungkin bisa jadi jalan tercepat untuk bisa menerima kondisi anak dan mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk perkembangan anak tersebut. Aca, ayo main. Saya dan dedinya berharap Kenzo dapat tumbuh berkembang dengan maksimal di setiap aspek psikologinya. Jadi tidak hanya untuk saat ini, untuk kedepannya juga, untuk masa depannya Kenzo juga bisa mandiri dan melihat masa depannya dengan pilihannya sendiri. Sebagai sekolah inklusi itu sebagai satu keuntungan karena anaknya jadi bisa belajar memahami bahwa di masyarakat tuh kondisinya seperti ini gitu ya. Tapi kan mungkin belajar dari sekolah dulu, dari lingkungan yang terkecil dan lebih bisa dikontrol dibandingkan masyarakat luas. Nah, untuk anak-anak yang memang mungkin secara kognitif itu perlu banyak sekali penyesuaian gitu ya. Tapi yang kita kejar adalah dia gimana dia bisa terampil dan mandiri di masyarakat. Jadi dalam pembelajaran matematika contohnya dia belajarnya tuh yang memang nggak bisa ditinggalin gitu, kayak penggunaan uang nggak mungkin kan gitu ya, kita nggak pakai uang untuk belanja, untuk naik kendaraan umum gitu, itu penggunaan uang. Lalu juga pengukuran, lalu waktu gitu ya,
Kita nggak mungkin nggak tahu waktu, itu kayak keterampilan dasar yang harus mereka miliki. Although it's called empire reading, it's not always by reading together. We have a good activity. Memang paradigma atau mindsetnya itu perlu berubah sih gitu ya. Kalau dulu mungkin kita melihat disabilitas itu sebagai kekurangan gitu, tapi sekarang ini sudah banyak terbukti bahwa potensi yang dimiliki oleh anak-anak dengan kebutuhan khusus maupun individu disabilitas itu tidak kalah berkembangnya gitu ya dengan anak-anak yang tipikal, asalkan tadi masyarakat atau sistem masyarakat itu mendukung dan juga disediakan fasilitas yang mengakomodasi kebutuhan anak-anak tersebut. Jadi memang PR-nya tuh nggak cuma sekolah, tapi tadi semua masyarakat itu harus bisa memahami keberadaan dan menerima keberadaan masing-masing individu dengan tadi keunikannya, dan juga pastinya harus didukung oleh pemerintah lewat kebijakan-kebijakan yang terkait dengan tadi ya kebutuhan-kebutuhannya, misalnya fasilitas umum gitu, sekolah, lalu juga di dunia kerja, seperti itu sih. Untuk pendidikan inklusi, harapan aku besar sekali. Yang pertama, kita harus sama-sama saling buka mata, buka hati untuk mau belajar. Karena memang tidak mudah ada di pendidikan inklusi gitu ya. Tentunya pemerintah atau siapapun gitu ya, masyarakat diharapkan bisa untuk membuat program yang lebih inklusif. Masyarakat juga ya lebih inklusif, kemudian fasilitasnya juga bisa jauh lebih baik untuk para teman-teman disabilitas maupun murid-murid berkebutuhan khusus. Untuk semua orang tua hebat, berikanlah pendidikan yang terbaik untuk anak kita. Teruslah buat mereka bahagia dan merasa selalu dicintai. Bapak Ibu yang serius sekali ekspresinya, saya kira Pak Said Bujang, Bu Leni, Bu Rulwati, Bu Mahmudah, Bu Sarah, Bu Kia, Bu Siti Alfia yang lagi di jalan kayaknya, Pak Jauharsa. Iya Bu, lagi di jalan. Serius sekali. Coba tarik nafas dulu sekali. Iya, coba tarik pipinya ke kanan ke kiri sedikit. Pak Said Bujang, Bu Leni, Bu Nani, masih ngunyah ya? Iya, Bu Siti Alfia, biarpun sambil nyetir, tetap rileks, Bu Rulwati. Iya, jangan tegang kali ya Bapak Ibu. Jangan, walaupun saya tahu mungkin kayaknya Bu Leni capek kali lagi ya. Nggak tegang Bu, sambil beraktivitas juga. Oh iya, baik-baik. Nah, itu tadi baru kita sudah saksikan itu videonya bersama-sama. Sekarang gimana respon Bapak Ibu setelah menyaksikan itu? Amazing. Sabar sekali judulnya. Ya, gimana Bu Sri Ayuda, Pak Jauharsa? Mereka Izin, Bu. khusus di sekolah yang itu, Bu, bukan campur, Bu, dengan anak-anak reguler kan? Iya, inklusif itu kan memang begitu, Bu. Kalau dia yang satu jenis namanya eksklusif.
sekolah luar Iya, tapi biasa. kalau yang kita hadapi di sini kan yang inklusi itu cuman 2 kelas, satu aja paling di kelas kita kan. Nah, kayak itu ya kayaknya sama-sama ya. Ada kawannya itu sama-sama inklusi kayaknya enggak? Itu kayaknya memang sekolah khusus Bu Sri. Jadi, Iya kan? Makanya. jadi Udah gitu pun sudah ada penanganannya programnya benar-benar sudah diprogram gitu. pribadi aja satu orang yang diasuh Iya. gitu ya. Mereka Mantap sudah lah. paham ya kan ketika mereka ada khusus untuk sendiri diberikan secara khusus dan ketika dia butuh kebersamaan dia dikelompokkan dengan yang Iya. berkebersamaan gitu. Kalau Kalau yang belum kita bisa hadapi, berdiri ya, itu dia tadinya nggak bisa bersosialisasi ya kan, maka dipisah sendiri ya kan. iya betul, betul tergantung kebutuhannya. Sedangkan yang saya hadapi Bu, mohon maaf ya ini izin menyela sebentar ya Bu ya, nyambung dari Bu Sri Ayuda. Kalau yang saya hadapi di sekolah itu kan sekolah umum reguler dan anak-anak itu masuk gitu Bu. Jadi fasilitasnya kan untuk anak yang tidak berkebutuhan khusus awalnya gitu. Dengan keberadaan mereka dan sekolah kami menerima, akhirnya kami bertahap menyesuaikan anaknya, kebutuhan anak-anak tersebut yang sebenarnya sekarang pun belum maksimal gitu. Jadi belum ada secara khusus guru untuk istilahnya dikursuskan untuk mengikuti sekolah inklusif gitu Bu. Jadi kami mencari cara sendiri, mencari ilmu sendiri, menggali sendiri. Kebetulan ini di sini ada dari Ibu, itu saya sangat sangat berterima kasih sekali, bersyukur. Karena ini saya sampaikan kepada kepala sekolah kami yang dulu kan ibaratnya harus meeting dulu ini bagaimana gitu. Setelah saya mengikuti kuliah ini berapa pertemuan ya Bu ya. Jadi saya menyampaikan kepada kepala sekolah kami dan beliau responnya positif. Responnya, oh Masya Allah ya Bu, berarti nanti kita diskusi. Berarti untuk pembekalan guru semuanya paling tidak ada pendidikan khusus untuk kita belajar bersama menghadapi anak-anak inklusi ini. Betul Gitu sekali. Bu. Gitu. Kalau yang tadi saya tonton dari awal sampai akhir ya, yang sampai Ibu selesai ini, itu kan sekolah itu memang sudah dikhususkan seperti itu, iya, di sekolah inklusi. Jadi di situ anak-anaknya yang memang berkebutuhan yang bermacam-macam dan mereka dikelompok-kelompokkan gitu. Yang tadi gurunya menyampaikan kalau dia butuh pendampingan sendiri, dia harus didampingi sendiri dan ketika dia memang butuhnya bersama, itu akan dikelompokkan dengan yang lain. Itu yang tidak bisa di sekolah saya Bu gitu Ya karena pastinya. itu Gak ada gurunya yang yang nggak ada single teachernya gitu. Jadi akhirnya kayak saya yang walas itu pun akhirnya kami memberi ruang khusus, maksudnya kayak waktu khusus ketika teman-temannya belajar istirahat itu saya menyediakan waktu 7 menit 5 menit gitu untuk anak tersebut gitu. Jadi anak itu sudah paham. Ustazah berarti belum istirahat kan? Belum gitu. Jadi mereka itu nanti bersama saya 5 menit, 7 menit untuk menyampaikan yang dia butuhkan gitu. Berbeda walaupun tadinya sudah sama-sama dengan teman-temannya, karena ketika bersama itu tidak nyampe ke anak tersebut. Jadi saya waktu khusus seperti itu saya nyempatkan waktu dan ini pun sudah saya sampaikan kepada kepala sekolahnya. Ketika ada kegiatan yang urgent, saya harus mengikuti meeting gitu. Ketika di jam belajar, jam istirahat, sudah saya sampaikan saya ada waktu khusus untuk anak-anak seperti ini. Kebetulan di kelas itu ada sekitar 2 atau 3 itu Bu, kalau dari saya Bu. Itu aja sih Bu. Kalau sekolah ini udah hebat banget ini Bu, yang kita tonton ini. Udah internasional. maksudnya iya udah internasional, yang punya sekolah sudah paham dan guru-guru yang masuk di situ pun sudah memang backgroundnya di situ gitu. Itu jadi Masya Allah sudah luar biasa, mereka sudah paham walaupun mereka pun belajarnya ada penambahan di situ ketika mendapati anak yang begini, oh saya harus begini. Itu kadang tidak didapat dari pendidikan yang mereka belajar gitu. Kadang kita belajar itu dari anak juga Bu, oh ternyata ini harus begini gitu.
Jadi kita memang harus pakai hati. Gitu nggak bisa kita sudah dapat pembelajaran kita terapkan mentah-mentah kita nggak pakai hati gitu. Ujung-ujungnya kita nggak dapat nanti hasilnya. Itu Bu dari saya Bu. Mohon maaf banyak bicara Bu. Ya, terima kasih Bu Mahmuda untuk responnya. Ya, ini sebelum lupa kita tunggu dulu respon Pak Jauhat saya. Ya. Iya, Bu. Bisa. Eh, setelah memperhatikan video itu tadi, dan ada pernyataan bahwasanya untuk sekolah inklusif itu kan itu masih yang melaksanakan itu yang dominan itu kan sekolah-sekolah swasta, Ibu. Sekolah pemerintah itu kan minim, walaupun ada tapi minim. Jadi pernyataan Ibu tadi itu, sehingga biaya pun kan jadi lebih mahal. Biayanya lebih mahal. Jadi kan dengan biaya yang lebih mahal itu, terkadang kan orang tua itu tidak semuanya mampu untuk menyekolahkan anaknya seperti yang ada pada video. Jadi itulah mungkin kendala utama bagi orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Jadi terkadang dia mau tapi kan tidak ada pilihan gitu, Bu. Dan seperti yang terjadi di kampung saya, Bu. Di kampung saya itu ada beberapa anak itu yang memiliki kebutuhan khusus seperti itu. Jadi orang tuanya itu semacam apa ya? Ya dari keluarganya semua. Kalau dari segi keluarganya itu terdidik ya. Saudara-saudaranya itu banyak yang sarjana, terdidik lah. Tapi anak yang berkebutuhan khusus ini tidak diapa-apakan gitu. Tidak disekolahkan dan tidak mendapatkan pendidikan yang baik gitu. Jadi anak ini kalau saya lihat pernah pulang kampung kemarin kan, berapa kali pulang kampung itu, saya lihat itu kondisinya itu memprihatinkan. Dia itu di jalan ke sana ke sini, di mana ada tempat keramaian, ada acara-acara di kampung yang ramai, istilahnya ada mantenan atau segala macam. Anak itu selalu nimbrung di situ gitu, nimbrung di mana ada keramaian. Dan anak itu memang dari kecil setahu saya itu tidak sekolah, karena mungkin dari orang tuanya, dari keluarganya tidak mau menyekolahkan, terus dari lingkungan pun itu kurang bisa menerima dengan kondisi anak itu. Itu memang jadi pelajaran bagi saya sendiri mungkin, karena itu terjadi di kampung saya, Bu. Belum ada kesadaran dari pihak keluarganya untuk sekolahkan anaknya, dan dari pihak sekolah juga belum ada keinginan untuk bisa menampung anak seperti itu gitu. Jadi ada beberapa anak yang seperti itu ya dibiarkan begitu saja, dibiarkan dia di jalan gitu ya, main-main sendiri, tidak ada pengawasan, tidak ada, seolah-olah itu dari lingkungan itu tidak ada kepedulian gitu untuk pendidikannya. Tapi kalau untuk hal-hal yang lain mungkin ada kepedulian karena di kampung. Tapi untuk masalah pendidikannya itu, kalau menurut saya itu tidak ada kepedulian baik dari keluarga maupun dari pihak sekolah. Ya mungkin itu, Bu, pendapat saya, Bu. Ya, Bapak Ibu, Bu Sri Ayuda, Bu Mahmuda, Pak Jauhat, terima kasih untuk responnya. Begini Bapak Ibu, salah satu dari tujuan kenapa mata kuliah pendidikan inklusif itu juga diberikan di program Sarjana S1, salah satunya tentu sebagai perpanjangan tangan Bapak Ibu. Perpanjangan tangan, butuh peran kita bersama, bergandeng tangan, berkolaborasi untuk terus mensosialisasikan terkait dengan penerapan pendidikan inklusif ini. Gitu.
Sehingga kiranya hal-hal di lingkungan yang mendiskriminasi, merugikan, sehingga seolah-olah siswa yang berkebutuhan khusus itu tidak punya masa depan, begitu kalau tidak memiliki misalkan anggaran yang khusus, ataupun misalkan tidak ada kepedulian dari keluarga. Inilah peran kita. Ini adalah amanah besar untuk kita bersama. Jadi bukan saya saja sebagai dosen pendidikan inklusif yang menyampaikan, tapi sebagaimana saya sampaikan di awal pertemuan perkuliahan kita hari ini juga, bahwasannya kita semua ini tidak kebetulan ketemu, tapi kitalah yang dipilih untuk memperoleh amanah ini. Peran kita besar di sini, amanah kita juga cukup besar. Bagaimana kita mensosialisasikan ke masyarakat, ke lingkungan terkait dengan pendidikan inklusif, bagaimana kita mensosialisasikan dan menyadarkan lingkungan di sekitar kita bahwa siswa berkebutuhan khusus itu hendaklah terhindar dari sikap diskriminatif yang membuat mereka itu seolah-olah bukan manusia, begitu. Makanya perlu menggarisbawahi untuk bahwa pendidikan ini adalah memanusiakan manusia, begitu. Jadi jangan sampai mereka sepertinya bukan manusia, kan banyak begitu ya. Artinya seolah-olah siswa berkebutuhan khusus itu hanya boleh dan terfasilitasi untuk siswa yang latar belakang ekonomi keluarganya di atas rata-rata, begitu. Lantas kalau yang siswa terlahir dari keluarga yang penuh keterbatasan, apakah mereka tidak punya masa depan? Apakah mereka tidak punya hak untuk pendidikan? Begitu Bapak Ibu. Terkait tadi dengan apa yang disampaikan Bu Sri Ayuda, Bu Mahmudah, dan mungkin tentu dengan realita yang Bapak Ibu alami saat ini. Itulah peran kita Bapak Ibu. Kita terus belajar, berdiskusi, ya mengupgrade ilmu pengetahuan. Artinya tidak semuanya itu cuman tadi kalau kita menyimak di video tadi ada satu statement yang menyatakan dari salah satu guru yang program inklusif itu, yang menyatakan bahwa kata kuncinya itu tidak hanya fasilitas. Keberhasilan pendidikan inklusif kata kuncinya tidak hanya fasilitas, tapi hal yang terbesar yang paling mendukung adalah kebersamaan dan kesepemahaman. Kerjasama saling mendukung. Jadi kerjasama yaitu 3 aspek. Satu dari aspek keluarga yang paling terbesar, kemudian berkolaborasi dengan lingkungan sekolah, baik itu guru, tenaga kependidikan, dan yang lainnya, serta murid-murid peserta didik lainnya, dan lingkungan sosial masyarakat pada umumnya. Jadi ketiga aspek ini harus saling berkolaborasi dan mendukung. Artinya supaya tidak memunculkan animo di masyarakat, di lingkungan, bahwasanya mereka adalah anak yang aneh. Begitu. Itu kunci terbesar dulu kita mensosialisasikan ini. Kemarin itu kan Pak Jawarsa pernah cerita juga yang siswa Bapak yang putus sekolah, dikeluarkan dari sekolah ya Pak Jawarsa, siswa Bapak. Iya, itu. Itu siswa Bapak. Kalau cerita siswa yang bunuh diri itu kemarin nggak dari sini ya, dari kelas sebelah kayaknya ya. Nah, itu ada yang lebih ekstrim lagi. Nah, artinya kurangnya pemahaman kita sehingga kita merespon juga dengan kekeliruan. Jadi di sini kita bergandeng tangan Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya walaupun saat ini pengetahuan kita masih minim ya, belum terlalu maksimal. Kemudian support dari kebijakan negara juga belum semaksimal seperti di negara-negara maju seperti Jepang misalkan. Dan lainnya begitu. Yang mereka memang mengkhususkan bagaimana mendukung keberhasilan pendidikan inklusif ini. Tapi Bapak Ibu percayalah, dengan kita yang mencoba dengan ketulusan hati, seperti tadi kata Bu Mahmudah, dengan rasa cinta, kasih sayang, ketulusan kita, insya Allah kita setahap demi setahap kita juga memahamkan. Bu Mahmudah juga cerita ke pihak sekolah, begitu kan Bu Mahmudah. Jadi bagaimana kita mensosialisasikan ke lingkungan kita terdekat dulu. Ya kalau kita memang ngajar di sekolah, kita sampaikan ke teman-teman kolega kita sebagai pengajar. Kalau sekiranya ada peluang menyampaikan kepada pemberi kebijakan, baik itu kepala sekolah ataupun kepada yayasan, demikian halnya. Maka kita sampaikan terlebih dulu mana yang terjangkau. Kepada orang tua murid mungkin
kepada orang tua murid yang mereka belum paham bahwa anaknya itu seperti apa. Jadi kita beri kesepemahaman supaya sama-sama paham tentang siswa berkebutuhan khusus ini dan pendidikan inklusif. Agar orang tua juga mengerti, agar sama ketika effort kita atau usaha kita dalam mendidik anaknya di sekolah, orang tuanya juga paham anaknya harus diperlakukan seperti apa. Jadi jangan misalkan di sekolah kita belajar mengajari anaknya untuk mandiri, tapi di rumah dimanjakan begitu karena mungkin anaknya berkebutuhan khusus, jadi semua difasilitasi begitu. Atau bahkan sebaliknya seperti tadi kata Pak Joharsa, kasusnya sama sekali tidak dipedulikan begitu. Perkembangannya seperti apa? Mereka karena mungkin di mindset keluarganya bahwa itu bukan siswa normal begitu kan, bukan anak normal begitu ya Pak Joharsa kemungkinan. Jadi ya sudahlah seperti itu. Tidak diberikan perhatian istimewa begitu kepada siswa-siswa istimewa. Jadi Bapak Ibu memang sangat kita pahami sekali bahwasanya ini tugas yang sangat besar untuk kita bersama. Tapi Bapak Ibu akan lebih baik jikalau kita memulainya. Akan lebih baik jikalau kita memulainya daripada kita hanya memikirkan dan mengomentari keterbatasan itu tadi. Keterbatasan dalam artian, oh fasilitas tidak memadai, begitu kan? Misalkan orang tua juga tidak paham, kita sebagai guru juga tidak terlalu maksimal, tidak bisa mengundang psikolog misalkan atau hal-hal terkait lainnya begitu. Tapi bagaimana kita untuk menolong lingkungan masyarakat kita ini, gitu. Jadi kayak di siswa ini Bu siapa ini yang Bu Sri Ayuda belum di mute ya. Jadi seperti saya juga meminta mahasiswa reguler itu ya Bapak Ibu mengobservasi ke sekolah-sekolah di daerah. Begitu kan mereka belum guru kalau mahasiswa reguler. Mengobservasi ke siswa-siswa daerah. Dan ditemukan itu Bapak Ibu banyak sekali siswa SD itu siswa-siswa berkebutuhan khusus. Nah, jadi seandainya lah kita memiliki batasan untuk mereka kita didik di sekolah karena kita punya keterbatasan fasilitas. Maka apa yang terjadi? Lantas mereka mau kemana? Begitu. Seperti yang Pak Joharsa katakan tadi. Akhirnya tidak sekolah. Lantas masa depannya bagaimana? Begitu. Itu kan tentu tanggung jawab moral kita bersama selaku masyarakat dan kita bagian daripada masyarakat sosial. Itu tanggung jawab kita bersama. Begitu. Jadi Bapak Ibu ini memang tugas yang sangat luar biasa, tapi insya Allah ini membawa kemuliaan. Jadi semangat Bapak Ibu, terus bergandeng tangan, terus kita belajar dan terus belajar, berkolaborasi dengan semua aspek. Kita berharap mudah-mudahan negara kita memiliki kebijakan yang lebih mendukung penerapan pendidikan inklusif. Kalau tadi yang direspon Bu Sri Ayuda dan Ibu Mahmuda bahwasanya itu tadi sekolah yang khusus untuk anak ABK karena diklasterisasi. Bukan Bu, itu bukan. Itu sekolah inklusif, gabung dengan reguler. Namun kan kemarin ada saya share PPT juga, di buku kita juga ada. Untuk kurikulum penerapan pendidikan inklusif, itu ada juga Bu penerapannya. Nanti ada dibuat per kelompok, ada dibuat individu. Jadi penerapannya berbeda-beda sesuai kebutuhan siswa. Begitu. Jadi ada kalanya dia berkolaborasi dengan siswa reguler, namun dia diinteraksikan dengan siswa reguler atau tipikal. Nah, begitu di sekolah. Jadi artinya bukan karena di video itu mungkin yang di-tag, yang disaksikan semuanya berkebutuhan khusus yang lebih dominan, padahal itu tidak. Itu kolaborasi dengan siswa reguler, cuman informasi yang disampaikan dan video yang di-tag kebanyakan seperti itu. Tapi itu tidak ya Bapak Ibu, itu kolaborasi dengan siswa tipikal. Jadi yang mungkin yang sebagian yang Bu Mahmuda tadi fokus menontonnya yang itu saja bukan. Jadi itu kolaborasi. Artinya idealnya seperti itulah melaksanakannya. Idealnya. Nah, tapi bagi kita, bagaimana di tempat kita dengan keterbatasan kita, bagaimana kita tetap bisa menerapkan itu walaupun dengan standar minimal, tidak? Standar minimal. Nah, jadi seperti tadi Bu Morina katakan, kan seperti di tempat Bu Morina yang siswanya cenderung autis, bagaimana standar minimal untuk mengatasi itu? Supaya siswa kita ini juga memiliki masa depan, bisa mengembangkan potensi dirinya, begitu. Seperti tadi
si Alvaro ya, Bu Morina. Si Alvaro itu bagus di matematika, bagus di tahfiznya, begitu. Ini kelebihan. Nah, itulah poin utama yang perlu kita sampaikan, bahwa siswa-siswa berkebutuhan khusus ini memiliki kelebihan masing-masing. Pasti ada kelebihannya di balik kekurangan. Itulah tugas kita, membantu untuk mengoptimalkan dan mengembangkan lagi potensi yang dimiliki oleh peserta didik yang berkebutuhan khusus itu. Bapak Ibu, semoga bisa lebih luas hati kita dan pengetahuan kita juga terus bertambah, insya Allah. Bu Reni, ada yang mau disampaikan? Nah, ada Bunda, saya menunggu dari tadi. Oh, gini, saya kira kan begini Bu, Ibu kan masih menuju Natal, semalam kan habis acara. Jadi saya kira apa sih Bu di situ mengisi toples dengan kue? Gitu. Tidak apa Bu, Atau menyiapkan hadiah Natal atau apa? Jadi makanya saya dari tadi Bu Reni nggak buka mikrofon ini, ya, makanya saya nggak berani ganggu. Ya. Bu. Saya menyaksikan kok Bu, saya menyaksikan, nggak terlalu repot lah, karena di tempat mertua udah besar-besar kok, apanya cucunya sudah banyak, jadi mereka yang ini. Oke, baik Bu, saya diberi kesempatan untuk menanggapi video tadi. Saya sependapat dengan Ibu tadi, itu bukan kelas khusus ya untuk anak ABK, atau kita katakan itu kelas inklusif yang reguler. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya tadi melihat bagaimana guru pendampingnya itu, seperti yang sudah pernah saya katakan, dia itu kan reguler. Dari ketika ada satu anak yang memiliki kebutuhan khusus tadi, seperti yang sudah saya lakukan, memang kita mendampingin dia, memberi pembelajaran kepada dia. Dan anak-anak yang teman-teman yang lain, kita tidak boleh juga menspesialkan anak ini, tetapi pembelajaran yang sudah kita berikan secara umum memang harus kita terapkan. Kemudian tadi di situ saya melihat ada kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua. Apa yang sudah diberikan di sekolah, orang tuanya juga memberikan pembelajaran di rumah. Artinya sinkron ya, sejalan antara pembelajaran di rumah, di sekolah, di masyarakat, agar tercipta ya pertumbuhan ya, perkembangan anak ini tidak hanya menonton di dalam pendidikannya saja, tetapi sosialisasinya juga. Jadi saya memang melihat di sini, mari tidak dengan misalnya kita nggak mampu gitu ya. Tadi seperti Bapak Johar, bagaimana ini keapaan kita katanya. Di sinilah kita berperan sebagai guru yang sudah belajar inklusif. Saya rasa seperti itu. Apapun yang kita lakukan, seperti memberikan masukan kepada orang tua, itu sudah merupakan ya jawaban kepada orang tua bahwa mereka juga harus bersyukur punya anak yang tidak jadi membiarkan mereka, tetapi kita katakan kepada orang tua, ini sudah sering ya saya lakukan kepada orang tua yang punya anak kebutuhan khusus. Saya katakan, bakat anak ibu sepertinya ke sini loh, kita kembangkan di sini. Enggak semua anak itu ahli di dalam hal yang sama, tetapi ketika dia mempunyai satu keahlian, itu yang mau kita kembangkan, itu masa depannya nanti. Nah, jadi di sini ada satu contoh, anak ini gemar melukis, menggambar. Saya anjurkan, Bu, tolong anaknya arahkan ke sini. Suatu saat ibu akan melihat hasilnya, ya. Dan sekarang anak itu sudah kelas 3 SMA, itu awal-awal saya masuk mengajar dulu itu saya masih mengajar TK itu ya. Jadi anak ini sekarang sudah berpenghasilan dari hasil lukisannya. Jadi komunikasi kami juga sama orang tuanya ya, artinya dia sangat berterima kasih karena saya sudah mengarahkan bahwa bakat anak ibu ini berikan pembelajaran untuk menunjang kemampuan dia, bakat dia. Nah, sekarang hasil lukisannya sudah bisa menghasilkan uang katanya. Jadi saya juga ya, walaupun tidak seberapa, tapi artinya anak ini berhasil untuk mencapai kehidupannya, untuk mencapai masa depannya. Jadi ini pembelajaran, kita tidak terbatas ya, kita tidak terbatas untuk mengapa ini asal ada kemauan. Dan gini, kita belajar dari sini. Saya belajar dari pengalaman Bapak Ibu. Saya belajar dari pengalaman untuk melihat kasus-kasus seperti ini.
Artinya asal kita mau saja untuk membaca buku-buku yang berhubungan dengan inklusif. Itu yang saya terapkan dan saya percaya ketika kita melakukan hal ini banyak yang ide-ide nanti yang muncul. Oh, saya buat seperti ini. Jangan pernah merasa gagal kalau sesuatu yang kita lakukan itu belum berhasil, tapi percayalah dengan berulang-ulang pasti kita akan bisa. Banyak ilmuwan yang tidak melakukan hanya sekali percobaan, tetapi berulang-ulang kali. Jadi dari situ kita belajar. Lingkungan mendukung kita untuk belajar inklusif, untuk lebih maju. Saya rasa itu masukan dari saya, Ibu. Saya juga mohon maaf, kemarin Ibu mau meminta rapot anak didik saya itu. Maaf ya, nanti kalau saya sudah di Batam, saya akan ini kan, karena di filenya itu di laptop saya semua, saya nggak bawa laptop ke sini. Ya Bu ya, saya mau ini nanti saya akan berbagi buat teman-teman bagaimana membentuk laporan dari hasil dari anak saya itu yang berbentuk narasi saya itu kan, terapkan dari pihak terapinya. Jadi mari kita belajar untuk inklusif ini untuk mengerti tentang lingkungan di mana kita berada. Itu saja masukan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang tidak sesuai. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Reni. Leo luar biasa sekali ya. Keren ya Bu ya, Masya Allah. Kita kasih A+. Keren Bu Reni. Iya, sepertinya Bu Reni dan Bu Leni Fitriani ini intensif terus ya. Ada siswa berkebutuhan khusus terus ya setiap semesternya ya. Iya Bunda. Iya, kami memang dapat. kalau di sekolah kami memang menerima Ibu, memang sudah ada kuotanya. Satu kelas itu 2 anak. Memang ada kuotanya. Oh, satu kelas 2 anak. 2 anak ya. Setiap kelas. Berarti ada berapa kelas? Artinya dalam setiap tahun kalau menerima siswa baru? Itu berbeda-beda Ibu. Biasanya kalau kelas 1 ada, kami kan putra dan putri dipisah Ibu. Jadi tahun ini kelas putra 1 kelas, kelas putrinya 1 kelas. Ada yang tahun lalu putranya 2 kelas, putrinya 1 kelas. Jadi setiap kelas kami menerima 2 anak. Jadi kalau putranya 2 kelas berarti putra 4 anak yang kami terima kuotanya, yang putri 2 anak. Jadi di tahun tersebut ada 6 anak gitu Ibu. Berarti ada 3 kelas ya Bu? Per Kalau tahun angkatan. Kalau di tahun ini 2 kelas Ibu, 1 putra dan 1 putri. Berarti di awal yang putri tidak ada, nggak ada yang mendaftar. Jadi kami menerima 4 putra di kelas 1. Jadi yang kuota putri kami pindahkan ke kuota putra. Gitu ya Bu. Iya Bu. Ini yang intensif Bu Reni sama Bu Leni. Tadi kalau Bu Mahmudah ada terus? Bu Mahmudah setiap tahun ada terus siswa berkebutuhan khususnya? Ada Bu, kalau tempat saya Bu, saya tuh kan ngajarnya di SD cabangnya gitu Bu. Saya tuh di SD alamnya Bu. Jadi di SD alam itu satu kelas itu 15 orang. Itu bermacam-macam ragam anak. Kebanyakan berkebutuhan khusus. Tapi ketika nanti di kelas 5 mulai kelas 6 itu dipindahkan ke SD pusatnya Bu. Disitulah saya menyampaikan ketika dia di kelas 6 bagaimana karakter anak-anak ini yang dari kelas 1 sampai kelas 5-nya gitu. Jadi kalau di SD yang pusatnya itu tidak menerima Bu, tapi ketika kelas 6 karena anak-anak kami sekolah SD alam kami belum ada izinnya Bu, izin operasionalnya belum ada, tapi kami satu yayasan dengan SD pusatnya Insan Harapan, SD Insan Harapan Batam. Jadi kelas 6-nya yang anak-anak SD alam itu berpindah ke SDIT gitu. NIS-nya pun ada sebenarnya, kami NIS-nya ikut SDIT. Cuma kami letaknya di SD alam gitu Bu. Jadi dari satu kelas itu ada 3 orang, 2 orang gitu Bu. Untuk tahun ini kami tidak menerima siswa, karena kami mau pindah Bu, karena mau digusur gitu. Jadi tahun ini kami tidak menerima pendaftaran murid baru. Jadi kami padatkan di SD pusatnya. Seperti itu Bu. Insya Allah tahun depan kami menerima lagi
ketika kami sudah kondusif tempatnya. Iya, Gitu. Itu pun Bapak sangat Ibu, menyenangkan sekali dari sini. iya Bu Mahmuda, sangat menarik sekali ini. Sepertinya perlu di-share lebih lanjut Bu Mahmuda, kemana sekolahnya Ibu ini gitu ya. Iya, Bapak Bu. Ibu, ini saya tanpa bermaksud mau nambahi tugas atau beban. Bapak Ibu, kayaknya serius sekali ya kelas ini. Saya heran juga, biasanya nggak serius sekali, apa karena udah kebanyakan tugas ya, udah nggak sanggup tersenyum dari tadi. Banyak kali Pak Bambang Iya, Bu, tersenyum, Pak kebanyakan Abdul tugas. Majid. Semua sibuk. Iya, Bu. Kan kayaknya mata kuliah saya udah nggak saya Sambil minta lagi menjahit, meresum buku udah nggak saya wajibkan lagi. Ya suka hatilah sesempat-sempat. Tapi kok dari tadi yang tegang aja mukanya gitu. Iya. Atau karena ini masa liburan tapi harus kuliah begitu ya. Jadi agak tertekan ya Pak Said Kujang, Masya Allah. Bu Badaya ngantuk. Oke, gini Bapak Ibu. Kan ini Bapak Ibu punya keistimewaan semua. Kemarin kan pas Bu Sri Ayuda minta tolong. Kalau masih ngobrol dimatikan dulu. Iya, Dina. Terima kasih. Bapak Ibu kan ini semua punya kisah istimewa masing-masing. Kemarin kan di Meet itu udah ada studi kasus ya. Jadi maksud saya begini, kalau kita bukukanlah cerita Bapak Ibu mengajar di mana, cerita Bapak Ibu sendiri. Jadi nanti bukunya itu kan buku ulasan cerita suara hati, ya kan? Guru-guru sekolah dasar ya kan, dalam penerapan pendidikan inklusif. Jadi kan nanti Bu Rulwati bisa cerita, Bu Rulwati ngajar di sana berapa lama. Ibu bisa ngetik di WA aja, nggak apa-apa. Kalau sekiranya nggak ada laptop, kalau ada laptop, alhamdulillah dibuat itu. Jadi Bu Rulwati bisa cerita, kayak tadi kan Bu Mahmuda kan ceritanya sampai cerita penggusuran, mau penggusuran sekolah alam. Bu Rulwati nanti bisa bercerita, Bu Rulwati sekolahnya kayak mana. Bu Pian yang belum pernah kolaborasi di ruang Zoom saya, di mata kuliah inklusif, nanti boleh bercerita di tulisannya. Jadi Ibu ngajarnya di mana, di sekolah apa, sudah berapa lama Ibu mengajar, tantangannya seperti apa. Nah, begitu cerita Ibu itu dituliskan. Iya. Tuliskan Bu, Bu. boleh ketik kirim FedEx boleh Bu? Boleh, tapi yang lebih bagus itu di Word saja Bu, Microsoft Word saja. Kenapa? Nanti kalau ada bahasanya yang kurang rapi bisa diedit, bisa saya edit. Iya. Oke, kasih. Jadi maksudnya kisah-kisah Bapak Ibu ini jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Bu Reni yang luar biasa, artinya gini, kita bisa menjangkau berbagi informasi lebih luas. Memang ini saya rekam. Sebagian video kita ada yang direkam, sebagian ada yang tidak. Nah, kan sebagian udah saya upload di YouTube. Tapi kan kadang ada yang membuka YouTube, ada yang tidak begitu. Tapi kalau dia buku, dia kan lebih luas lagi, bisa di-share. Jadi cerita Bapak Ibu, nanti Pak Jauharsa gimana perjuangannya kan, yang sampai berulang kali kalau ngechat itu sampai berurai air mata. Pak Bambang Sabto walaupun pernah merespon, tapi kan Bapak masih terkategori pelit. Iya. Padahal saya yakin dan percaya kisah Bapak pasti banyak kali itu sharingnya di sekolah seperti apa. Tapi Pak Bambang Sabto padahal standby loh di depan layar, nggak bergerak-gerak, nggak bergerak, tapi nggak mau unmute mic-nya gitu. Pak Abdul Majid juga gitu kan. Sekarang entah mungkin lagi sariawan, saya juga nggak tahu. Jadi Bapak Ibu nanti sebelum UAS ini kan pertemuan ke-11. Kalau bisa 3 pertemuan lagi bisa diselesaikan kisah-kisah Bapak Ibu itu. Dituliskan ya Bu Mandalika itu sudah ngajar berapa lama. Ngajar berapa lama, kelas berapa saja yang dihandle, suka dukanya menjadi guru seperti apa. Terus di situ ada siswa berkebutuhan khusus atau enggak, pernah nangani atau enggak, begitu ya. Bu Badaria, Bu Siti Alfia, saya yakin sekali Bu Siti Alfia ini banyak sekali pengalamannya. Jadi di share ya Bu. Sekolah saya banyak anak inklusif, tapi belum ada penanganan satupun. Iya, jadi nanti bisa Ibu ceritakan ya Bu, di tulisan itu siswa Ibu apa saja kategorinya, indikatornya seperti apa, penanganannya bagaimana, suara hati gurunya gimana,
suka dukanya dituliskan. Boleh ya Bu? Nah, nanti dalam 3 pekan ini boleh selesai ya. Jadi di pertemuan ke 12, 13, 14. Nah, pertemuan ke-14 nanti bisa dikumpul. Jadi Bu Kia, saya yang nggak pernah dengar, belum pernah sampai hari ini. Bu Kia, Bu Sarah, ini memang belum pernah dengar sama sekali nih ceritanya. Saya pengen tahu juga. Bu, izin bertanya Bu, tadi agak ketinggalan sedikit. Tadi kita diminta masing-masing membuatkan seperti kisah ya Bu ya? Iya, macam biografi. Tapi nanti kan itu dibalik kisah Bapak Ibu sebagai seorang guru SD ini seperti apa, udah berapa lama. Nanti kalau di situ selipkan juga tentang penerapan inklusifnya. Jadi mungkin kalau dari kelas PAUD semalam ceritakan, mereka sudah lama Bu, sudah bertahun-tahun menerima siswa ABK, tapi tidak tahu bahwa itu sebenarnya penerapan pendidikan inklusif. Jadi di sekolah reguler mereka diterima saja, oh rupanya itu inklusif. Begitu semalam ceritanya begitulah Bu. Jadi kalau Bapak Ibu seperti apa, silahkan. Jadi Bu Mandalika dituliskan gitu ya Bu, tapi mengulas cerita. Jadi nanti biar saya yang ngumpulin, nggak usah Bapak Ibu yang ngumpulin. Bapak Ibu nulis saja seperti apa kondisinya. Saya yakin pasti itu banyak sekali. Nanti saya yang edit aja, Bapak Ibu nggak usah repot. Nanti saya juga yang nerbitkan, Bapak Ibu nggak usah keluarin duit. Nanti saya yang cari duit. Kita ketiknya di Word ya Bu? Bu, Iya. izin bertanya Bu, itu Jadi maksimal berapa lembar kertas atau ada minimal, ada maksimalnya Bu, gitu Bu? Oh, kalau maksimal tidak saya batasi. Makin banyak makin bagus. Namanya cerita bertahun-tahun kan Ibu bukan satu semester ngajarnya. Iya itu Bu maksudnya, karena banyak kan. berarti seperti makalah terikat Bu, makalahnya bebas tapi terikatnya khususnya ke masalah terkaitnya dengan inklusi pengalaman kita di sekolah gitu ya Bu. Disisipkan Bu, disisipkan tambahannya, disisipkan aja Bu Mandalika tentang inklusifnya. Tapi cerita Ibu yang luas itu sudah bertahun-tahun pengalaman ngajar itu belum pernah kan? Atau ada yang sudah pernah nerbiti ceritanya? Belum Bu. Belum lah Bu. Belum kan? Belum ada Bu. Paling di jurnal-jurnal pribadi sendiri gitu Bu, dituangkan. Jurnal pribadi Ibu. Iya, gitu. Jurnal pribadinya Ibu ketik. Kalau jurnal pribadi memang udah diketik, tinggal di copy. Gabungkanlah Ibu. Berapa tahun lah perjalanan Bu Mandalika. Kenapa Ibu bisa jadi guru? Kenapa Ibu mau jadi guru? Tantangan Ibu susah, senangnya seperti apa jadi guru? Ini mewakili suara-suara guru. Jadi nanti bisa berbagi informasi. Keberhasilan Ibu menjadi guru, kan keberhasilan itu bukan berarti kita yang harus misalkan siswa ikut olimpiade atau kita mendapat penghargaan nasional, kan tidak harus gitu. Tapi bagaimana kita mendampingi siswa kita ya kan? Nah, siswa yang tadinya tidak berakhlak mulia menjadi berakhlak mulia begitu. Yang tidak bisa merespon jadinya merespon gitu, bisa menyalam, bisa mengucapi selamat hari guru, misal hal-hal kecil. Itu kan keberhasilan dalam konteks kita masing-masing, kita yang punya standar itu. Begitu. Jadi Bapak Ibu semua pasti punya kisah istimewa. Saya tunggu sekali kalau minimal Bu Mahmudah saya kira 10 halaman pun nggak cukup itu Bu, menceritakan berapa tahun. Kalau Jadi, Bapak gitu Ibu, kesempatan Ibu curhatlah nanti sama Bu Waryati Iya boleh. Itu nanti saya bukukan semua kisah inspirasi biar nanti dibaca oleh seluruh orang di muka bumi. Bila perlu nanti kita buat 2 bahasa kalau ini sudah bagus gitu. Maka diketik pelan-pelan Bu Syarifah, Pak Hasan Asurya hari ini nggak muncul, wajahnya nggak apa-apa, tapi kemarin udah ngerespon gitu. Bu, izin Bu. Ibu. Iya, iya. Ya Bu. Izin Bu. Bu Rulwati. Iya, dari video yang tadi Ibu share dan sudah kami tonton bersama, ada satu statement menurut saya menarik dan itu bisa kita jadikan motivasi. Tadi ada dikatakan oleh guru pendampingnya itu adalah bahwasanya kebahagiaan seorang guru inklusif itu adalah sangat sederhana Ibu. Jadi itu saya rasakan Bu selama ini. Saya guru Al-Quran di sekolah kami. Sedikit cerita ya Bu ya sebelum saya menuliskan. Saya guru Al-Quran di sekolah kami, jadi setiap hari saya menangani 3 kelompok Al-Quran, 1 kelompok
yang normal, kelompok anak-anak yang kecerdasannya setara, yang 2 kelompoknya adalah anak-anak yang butuh perhatian khusus yang saya sebutkan anak-anak istimewa. Gitu kan. Ini sesuai dengan tadi statement yang disampaikan oleh guru yang di video tadi, bahwasanya kebahagiaan guru inklusif itu sangat sederhana, Ibu. Itu saya rasakan. Ketika anak-anak yang normal itu bisa mencapai di sekolah kami ada yang namanya imtihan, ada yang namanya munakosa, mereka bisa munakosa, itu adalah kalau saya bisa mengantarkan anak-anak yang normal itu ke imtihan dan munakosa, itu bahagianya itu berbeda dengan kebahagiaan yang bisa dicapai oleh anak-anak yang istimewa, Ibu. Walaupun anak-anak yang istimewa itu tidak bisa ikut munakosa karena keterbatasannya, tetapi ketika dia bisa menyebutkan satu huruf, satu ayat, satu surat, itu bahagianya luar biasa. Dan satu lagi yang saya rasakan, anak-anak yang istimewa, yang saya sebut istimewa itu ketika mereka sudah keluar dari sekolah, Ibu, kalau mereka bertemu dengan kita, itu akrabnya masih terasa, Ibu. Mereka menyapa kita itu bahagia sekali kita, Ibu. Mungkin itu yang saya cerita, Ibu, dengan kebahagiaan saya ketika menangani anak-anak yang istimewa, Bu. Iya, Bu Surulwati, benar sekali. Jadi kebahagiaan itu standarnya pada diri kita masing-masing, apalagi pada anak berkebutuhan khusus. Makanya kemarin kita buat assessment dan materi untuk siswa berkebutuhan khusus itu tidak bisa disamakan. Kita membuat keadilan. Keadilan itu bukan berarti sama persis. Jadi siswanya butuhnya apa, makanya kita ada assessment. Tambah ada asesmen diagnostik juga. Jadi siswa berkebutuhan khusus sebelum masuk kan kita asesmen dulu. Nah, makanya kita merespon nanti ketercapaian materinya itu sesuai.